Bab 73, dan tentu saja setelah melihat kemesraan Lily dan Nathan, banyak pria yang berkecil hati, bahkan Andrew juga menatap Nathan dengan tatapan cemburu. Nathan memperkenalkan satu persatu rekannya kepada Lily, dan saat memperkenalkan Lisa, Nathan berkata, "Ini adalah putrinya Paman Darby, Lisa, ayahnya dan ayahku adalah teman seperjuangan saat militer." Lily yang mendengarnya langsung mengerti, saat itu David meminta bantuan orang untuk mencarikan pekerjaan. Orang itu kemungkinan besar adalah ayahnya Lisa. Jadi Lily melangkah maju dan meraih tangan Lisa dengan antusias. "Kak Lisa cantik sekali, sejak awal, saya sudah mendengar tentang kalian dari Kak Nathan dan Paman David, hanya saja belum pernah bertemu." Keramahan Lily membuat Lisa juga tersenyum. "Dick Lily, kamu juga cantik sekali. Lalu, yang ini Matius, teman satu timku." Nathan berkata sambil menunjuk Matius yang mengenakan kacamata dan duduk di pojok ruangan. "Halo," Lily tersenyum dan mengulurkan tangannya. Halo." Wajah Matius seketika memerah, dan dia menjabat tangan Lily dengan lembut. Melihat ekspresi Matius, seketika semua orang langsung menertawainya. Segera, mereka semua menjadi akrab dan mulai bernyanyi sambil minum, dan ada beberapa orang yang mulai beraksi untuk membuat Nathan mabuk. Satu persatu dari mereka mulai bersulang padanya. Melihat situasi ini, Lily sigap dan menghadang di depan Nathan. "Kalau kalian terus bersulang padanya, Kak Nathan pasti akan mabuk. Saya akan mewakilinya." Lily mengangkat segelas bir dan meminumnya. Sekelompok pria itu tidak bisa menolak melihat Lily yang mewakili Nathan minum. Dalam persepsi mereka, Lily hanya akan bertahan tidak lebih dari 2 botol bir. Tapi segera, persepsi mereka dipatahkan, dan kenyataannya terlalu jauh dari persepsi mereka. Melihat Lily yang minum dengan mereka dan tidak menunjukkan dirinya mulai mabuk, bahkan wajahnya pun tidak menunjukkan perubahan sama sekali. Mereka semua menjadi bingung, bahkan Nathan sendiri menatap Lily dengan tatapan tidak percaya. Tidak akan ada orang yang menyangka, seorang gadis yang terlihat begitu lemah ternyata begitu kuat minum, dan seketika di bawah Lily sudah tersusun lebih dari belasan botol bir kosong. Lily tidak kenapa-kenapa, malah orang-orang itu yang mulai menunjukkan wajah memerah, dan ada yang mulai terhuyung-huyung. "Sudahlah, ayo kita bernyanyi dan menari, jangan minum terus." Andrew yang melihat situasi ini hanya bisa menyuruh mereka untuk tidak minum lagi. Kalau diteruskan lagi, Lily tidak akan kenapa-kenapa, tapi merekalah yang akan mabuk. "Dick Lily, kamu terlalu kuat minum." Lisa berkata kepada Lily dengan rasa iri dan terkejut di matanya. Lily tersenyum. Saya ini tidak punya kelebihan lain, hanya kuat minum saja." "Adik, kamu hebat sekali. Kalau saya punya kemampuan minum seperti kamu, pasti tidak ada orang yang berani menantangku minum lagi." Kate juga duduk bersama Lily, dan berkata dengan kagum, "Kak Kate, tingkat toleran itu bisa dilatih kok, besok-besok saya akan mengajarimu." Lily berkata sambil tersenyum. Bisa dibilang kemampuan sosialisasi Lily sangat baik, tidak perlu waktu lama bagi mereka bertiga untuk akrab dan mulai mengobrol layaknya 3 sekawan. "Adik, lihatlah kamu, begitu cantik, temperamenmu juga bagus, kenapa malah tertarik pada orang seperti Nathan?" "Aku melihat Nathan bagaikan melihat si buruk rupa, menyebalkan sekali." Kate juga sudah mulai mabuk, dan berbicara pada Lily tanpa ragu-ragu. Nathan yang duduk di samping tidak menyanyi dan tidak minum, dia kemudian berbincang dengan Matius. Fang terlihat tidak berada di zona nyamannya. "Kak Kate, sebenarnya Kak Nathan itu orangnya lumayan baik loh. Kami sudah berteman sejak kecil, mungkin kalian belum terlalu mengenalnya, kan?" Lily tidak marah, dia hanya menjelaskan dengan tenang. Mendengar penjelasan Lily, Kate pun tidak mencibir Nathan lagi. Dia mengambil mikrofon kemudian berkata, "Ayo, kita bernyanyi." Lily tidak hanya cantik, tapi dia juga pandai bernyanyi. Suaranya tidak jauh berbeda dengan suara penyanyi aslinya. Seketika, para pria-pria di sana menjadi lebih cemburu lagi terhadap Nathan. Bahkan tatapan Andrew kepada Lily pun semakin memanas, tapi karena ada Lisa, dia tidak boleh terlalu antusias. Ditemani suara merdu Lily, suasana di ruangan VIP hampir mencapai puncaknya. Mereka sudah mabuk dan mulai menari sambil melompat. Matius yang dituangkan beberapa gelas juga mulai minum dan wajahnya seketika menjadi merah padam, dia juga mulai menari-nari. Hanya Nathan seorang yang duduk di pojok ruangan dan mengamati dalam diam. Brak. Pada saat mereka semua mulai menikmati suasana dengan bahagianya, tiba-tiba pintu ruangan mereka dibuka,
seorang pria parubaya yang botak berjalan masuk dengan gelas anggur di tangannya dan diikuti oleh dua orang pengawal yang mengenakan setelan jas. Melihat ada orang yang tiba-tiba masuk, mereka semua berhenti dan terlihat kebingungan. Lily juga meletakkan mikrofon yang ada di tangannya. Tatapan pria parubaya itu sudah sedikit kabur, wajahnya juga merah, jelas terlihat sudah mabuk dan terlalu banyak minum. Setelah menerobos masuk, dia menyapu seisi ruangan dengan matanya dan menyeringai. Ternyata sekumpulan bocah ingusan. Ya, siapa yang tadi menyanyi? Suaranya lumayan juga, ayo nyanyikan 2 atau 3 lagu di ruanganku. Bab 74. Perkataan pria parubaya itu membuat semua orang yang ada di ruangan saling bertatapan, tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Karena terlihat jelas kalau pria parubaya ini bukan orang biasa, sedangkan mereka hanyalah karyawan, tidak ada satu orang pun yang berani memperkeruh suasana. Melihat tidak ada yang menjawab, pria parubaya itu menjatuhkan tatapannya pada Lily, Kate dan Lisa, karena hanya mereka bertiga yang memegang mikrofon. 3 gadis ini lumayan juga, cepat bawa mereka bertiga ke ruanganku. Pria parubaya itu berkata sambil mengeluarkan setumpuk uang dari kantongnya dan melemparkannya kepada 3 gadis itu, dan dengan segera, kedua pengawalnya bergerak menghampiri. Hal itu mengagetkan mereka bertiga dan membuat mereka terus melangkah mundur. Raut wajah Andrew juga langsung menjadi masam dan berjalan menghadang di depan mereka. Pada saat ini hanya dia satu-satunya yang memiliki jabatan tinggi, kalau dia tidak melakukan sesuatu maka orang-orang akan mengoloknya, dan bagaimanapun Lisa adalah pacarnya. Dia tidak mungkin membiarkan pacarnya sendiri dibawa pergi oleh orang lain, dan tidak memperdulikannya, kan? Tuan, Anda siapa? Iya, kami datang ke sini hanya untuk bersenang-senang. Mereka bertiga adalah teman kami, bukan wanita penghibur. Andrew berkata pada pria parubaya itu. Kenapa memangnya kalau bukan wanita penghibur? Saya akan memberi kalian uang, kalian datang kemari dan hanya memesan bir, apa tidak malu? Biarkan 3 gadis ini bernyanyi untukku dan saya akan memesankan beberapa botol bir untuk kalian. Pria parubaya itu maju dan menepuk-nepuk pipi Andrew. Gerakan pria parubaya itu tidak melukainya tapi itu sangat mempermalukannya. Ini membuat Andrew terlihat seperti seorang bocah. Brengsek, Andrew menjadi marah, dan mendorong pria parubaya itu hingga hampir jatuh. Ah, sial, saat sudah mendorongnya, Andrew menyesal, karena dia belum tahu siapa status orang itu, kalau sampai menjadi masalah, akan sulit untuk diselesaikan. Sialan, berani mendorongku, pria parubaya itu mengamuk. Pukuli dia. Selesai berkata, kedua pengawal itu langsung melangkah ke arah Andrew dan membuatnya ketakutan setengah mati. Melihat lawan mereka mulai bergerak, karyawan lain pun langsung mengambil botol dan berdiri bersama Andrew. Meskipun mereka juga takut, tapi bagaimanapun Andrew adalah manajer mereka, ini juga kesempatan mereka untuk menunjukkan ketulusan mereka. Lawan mereka juga hanya bertiga, sedangkan mereka begitu ramai, pasti bisa menang melawan mereka. Melihat situasi ini, kedua pengawal menjadi kaget. Mereka tidak menyangka anak-anak muda ini begitu kompak dan membuat mereka berdua seketika tidak berani turun tangan. Pada saat itu Andrew menjadi angkuh, melihat kedua pengawal itu tidak berani turun tangan, dia malah maju dengan berlagak dan menendang salah satu di antara mereka. Enyah dari sini sekarang dan aku akan menganggap ini tidak pernah terjadi. Pria botak yang melihat situasi itu menyipitkan matanya, namun dia melihat kerumunan itu didominasi oleh anak muda. Kalau sampai terjadi pertarungan bisa-bisa dia yang dirugikan, wajahnya menjadi serius dan berkata, "Tunggu saja kau bocah, kalau merasa hebat beritahu namamu, dan lihat bagaimana caraku menghabisimu. Namaku Andrew Lindon, aku akan menunggumu di sini, apa kamu kira saudara-saudaraku ini orang yang lemah?" Hah. Seketika Andrew merasa kalau dirinya mirip seperti bos mafia, perasaan itu sangat menyenangkan. Hahaha, bagus, jangan kabur, iya. Pria parubaya itu tertawa dan berbalik pergi dengan kedua pengawalnya. Setelah pria parubaya itu pergi, Andrew menjadi semakin sombong lagi. Dia belum pernah merasakan perasaan seperti itu sebelumnya, begitu berwibawa dan keren. Pak Andrew hebat sekali, tendangan tadi membuat mereka bahkan tidak berani maju. Gaya Pak Andrew tadi sudah bisa membuat orang yang tidak tahu mengira dia adalah salah satu bos mafia. Pak Andrew hebat sekali. Saya curiga Pak Andrew pernah menjadi mafia sebelumnya, ya. Sekelompok orang itu terus memuji Andrew dan membuat Andrew bagaikan terbang ke langit. Dalam hati Andrew merasa sangat puas, tapi dia mempertahankan ekspresi yang tenang dan berkata, "Ini semua karena dukungan kalian terhadapku,
karena kalian juga menunjukkan ketulusan kalian, maka aku juga tidak akan pelit, aku akan memesan beberapa botol bir lagi untuk kalian semua. Luar biasa, hidup Pak Andrew. Mereka yang mendengar akan dipesankan bir lagi langsung berteriak semangat, perlu diingat kalau mereka hanyalah karyawan biasa, dan sangat jarang bisa menikmati meminum alkohol seperti itu. Andrew, kita pulang saja, yuk. Kalau mereka benar-benar memanggil orang kemari, bisa jadi gawat. Lisa membujuk Andrew. Pada saat ini Andrew yang masih sedikit mabuk ditambah dengan dukungan begitu banyak orang, tidak merasa takut pada pria paruh baya itu. Lisa, tenang saja, ada aku di sini, kamu tidak perlu takut. Andrew menepuk-nepuk dadanya sendiri. Pak Andrew, saya dengar kafe ini bisnis milik Nocturnal, artinya ini milik Raisin Amadeus, perbuatan kita tadi apakah? Seorang karyawan menyeletuk dengan hati-hati. Bab 75, apa yang perlu ditakutkan? Aku sangat akrab dengan Tuan Raisin, tenang saja. Andrew membual dengan angkuh. Lisa yang mendengar kafe ini adalah milik Tuan Raisin menjadi lega dan berkata, kalau ini bisnisnya Tuan Raisin, maka tidak akan ada masalah. Andrew dan Tuan Raisin sangat akrab, masalah piutang perusahaan keluargaku pun diselesaikan oleh Tuan Raisin hanya dengan satu kata dari Andrew. Ucapan Lisa membuat orang-orang menjadi semakin menunjukkan kekagumannya pada Andrew, bisa mengenal ketua mafia di kota Vale benar-benar luar biasa, hal itu bisa dipamerkan seumur hidup. Pak Andrew ternyata sangat misterius, bahkan bisa mengenal Tuan Raisin. Karena mengenal Tuan Raisin, kita tidak perlu takut lagi, kalau mereka berani datang kita habisi saja mereka. Kita sudah minum, Pak Andrew juga ada di sini, siapa yang berani mengganggu kita? Setelah mendengar Andrew mengenal Raisin, sekelompok orang itu menjadi semakin sembrono. Nathan yang duduk di pojok ruangan menyeringai dan tersenyum santai. Sepertinya Andrew tidak akan tahu rasa kalau tidak diberi sedikit pelajaran untuk membangunkannya dari khayalannya. Tersenyum apa kamu? Masih punya muka untuk tersenyum. Tadi saat pria tua itu mau membawa kami pergi kamu juga ketakutan sampai tidak berani bergerak. Bagaimanapun Lily adalah pacarmu sendiri saja tidak bisa kamu lindungi, apa kamu masih seorang pria? Sekarang malah berani tersenyum, hah? Kate yang melihat Nathan tersenyum di pojok ruangan langsung menunjukkan ketidakpuasannya. Benar, apa kamu seorang pria? Pacarmu mau dibawa pergi oleh orang lain malah meratapinya begitu saja. Kalau bukan berkat Pak Andrew, kamu hari ini pasti dipermalukan. Matthius juga, hanya duduk di sana dan tidak berani bergerak, sama sekali tidak memiliki rasa solidaritas. Semua orang mulai menunjukkan ketidakpuasan mereka terhadap Nathan dan Matthius, karena sejak tadi hanya mereka berdualah yang duduk dan tidak berani bergerak. Nathan memang merasa dirinya tidak perlu turun tangan, sedangkan Matthius memang ketakutan hingga tidak berani bergerak lagi. Sudahlah, tidak usah menghiraukan dua orang pengecut itu, satu orang pergilah keluar dan pesankan bir, kita minum-minum hingga puas. Andrew berkata sambil melambaikan tangannya. Segera, seseorang keluar untuk memesan anggur, sedangkan yang lainnya menatap Nathan dan Matthius dengan tatapan dingin, tidak ada yang menghiraukan mereka. Asteris, pada saat itu, pria parubaya botak itu membawa dua orang pengawalnya masuk ke dalam ruang manajer Cafe Bicheon. Ruangan manajer didekorasi dengan mewah, seorang pria yang mengenakan jas duduk di belakang sebuah meja kerja yang memiliki panjang hampir 3 meter, dan di belakang pria itu terlihat seorang wanita yang mengenakan gaun dengan sisi gaunnya yang terbuka hingga ke bagian pinggang, memperlihatkan kulit putih halus, dengan riasan wajah yang tebal, sedang memijat pria bersetelan jas itu. Pria bersetelan jas itu adalah manajer dari Cafe Bicheon, Chris, dia juga bisa dianggap sebagai tangan kanannya Raisin. Kalau tidak, Raisin tidak akan mungkin menyerahkan kafe ini untuk diurus olehnya. Tuan Wira Irianto, ada masalah apa yang membuatmu sampai datang ke ruanganku untuk mencariku? Chris menyipitkan matanya dan bertanya dengan tenang. Pak Chris, Cafe Bicheon milik kalian ini sudah terlalu kacau, tadi ada segerombolan anak muda yang berani turun tangan memukuli bawahanku. Bahkan, jejak kakinya masih membekas di perut bawahanku. Wira si pria parubaya botak itu berkata sambil menunjuk-nunjuk bawahannya. Di perut bawahan itu terlihat sedikit luka memar akibat tendangan itu. Terjadi masalah seperti itu, ya. Chris membuka matanya, dan meluruskan duduknya. Siapa yang melakukannya? Apakah orang-orang dari klan Martir? Menurut Chris, hanya orang-orang dari klan Martir sajalah yang berani membuat keributan di wilayah mereka. Sepertinya bukan, mereka hanya sekumpulan anak muda,
saya mendengar suara nyanyian merdu dari beberapa gadis yang ada di ruangan mereka, dan ingin membawa mereka untuk bernyanyi di ruanganku. Namun, tidak disangka, mereka malah berani bertindak bahkan menendang bawahanku. Tatapan Wira terlihat sangat dingin, dia menggertakkan giginya dan berkata, "Karena saya masih menghormati tempat ini adalah milik Tuan Raizen, maka saya datang kemari untuk memberitahukan kepada Pak Kris, kalau Pak Kris tidak mau mengurusnya, jangan salahkan saya kalau memanggil orang untuk mengurusnya sendiri. Hanya sekelompok bocah saja, untuk apa Pak Wira marah-marah? Aku akan mengutus orang untuk pergi bersama Pak Wira," Kris berkata lalu berteriak memanggil seseorang dari luar. "Adeu." Seketika, seorang pria yang berwajah sangar dengan lengan yang penuh tato berjalan masuk. "Kak Kris," Adeu menjawab dengan penuh hormat. "Barusan ada yang membuat keributan, kamu ikutlah dengan Pak Wira untuk mengurusnya. Yang terpenting jangan sampai ada yang kehilangan nyawa, belakangan ini Tuan Raizen sudah berpesan, kita harus merendah." Kris berpesan kepada Adeu. "Baik Kak Kris, saya mengerti." Adeu menganggukkan kepalanya. "Terima kasih banyak Pak Kris." Wira juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Kris. "Pak Wira mengalami kejadian tidak enak seperti ini di wilayahku, tidak perlu sungkan begitu, kedepannya bisnis kami masih memerlukan bantuan dari Pak Wira." Kris tersenyum tenang. Segera, Wira membawa Adeu menuju ruangan tempat Nathan dan yang lainnya berada, diikuti oleh belasan preman-preman dengan wajah garang bab 76. Pada saat itu di ruangan VIP, Andrew dan yang lainnya sedang menikmati alkohol sambil menari, wajah mereka memerah dan mereka berteriak dengan semangat. Brak, tiba-tiba pintu ruangan ditendang hingga terbuka. Semua orang tercengang, dan saat melihat pria parubaya itu kembali dengan membawa belasan orang, wajah mereka satu persatu menunjukkan keterkejutan, karena kali ini mereka membawa belasan orang dengan wajah yang sangar. "Pak Wira, tadi siapa yang memukuli bawahanmu?" Adeu bertanya kepada Wira. Wira menunjuk Andrew dan berkata, "Dia, bocah itu yang menendang bawahanku." Adeu menatap dan menilai Andrew sekilas, lalu menyapu seisi ruangan, dan langsung mengetahui kalau mereka hanyalah orang biasa, bukan preman ataupun anggota mafia. "Kamu yang tadi memukuli bawahannya Pak Wira." Adeu berjalan ke hadapan Andrew dan berkata dengan tenang. Melihat wajah sangar Adeu dan tato yang ada di lengannya, Andrew sedikit ketakutan tapi karena sudah mabuk, dia tetap mengangguk. "Benar, aku yang menendangnya, dia melecehkan pacarku." "Memangnya kenapa?" "Hah." Adeu sedikit tidak menyangka Andrew akan langsung mengaku, dia kembali menilai Andrew dan berkata, "Hebat juga bocah sepertimu, berani berbuat berani bertanggung jawab, aku juga tidak akan mempersulitmu." Pria itu menatap tajam ke arah Andrew. "Berlututlah kepada Pak Wira dan minta maaf, maka masalah ini akan selesai sampai di sini." Mendengar Adeu menyuruhnya untuk berlutut dan minta maaf, Andrew keberatan, dia menggelengkan kepalanya. "Hah, apa aku tidak salah dengar? Dia yang duluan mencari masalah dengan kami." Melihat penolakan Andrew, raut wajah Adeu menjadi dingin. "Tidak ada satu orang pun yang berani membantah perkataanku." Sambil berkata, tangan Adeu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mencengkram kerah baju Andrew, dan mengangkatnya. Melihat keadaan itu, karyawan lain berniat membantu Andrew, tapi setelah melihat belasan preman sangar yang ada di belakang Wira, mereka semua menciut. Andrew, melihat lawannya bertindak, Lisa langsung berteriak dan menghampiri. "Lepaskan dia, saya putri dari Darby Forger, kami karyawan SW Company milik keluarga Wibowo." Lisa berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan tangan Adeu. Tapi, tidak peduli sekuat apapun dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkan tangan Adeu sedikitpun. Wajah Andrew menjadi memerah, dia mulai kesulitan bernafas, kedua matanya membelalak dan mulutnya terbuka lebar. Rasa takut akan kematian tidak berhenti menghampirinya. Lisa yang melihat Andrew sudah seperti itu panik dan tidak berhenti berteriak. "Ini adalah wilayah Tuan Raizen, kalian berani membuat onar di wilayah Tuan Raizen, Tuan Raizen pasti tidak akan membiarkan kalian." Andrew mengenali Tuan Raizen. Perkataan Lisa membuat wajah Adeu berubah, dia mengernyitkan keningnya dan melepaskan cengkramannya. Uhuk. Setelah cengkramannya dilepaskan, Andrew terbatuk-batuk dan bernafas sekuat tenaganya. "Andrew, kamu tidak apa-apa, kan?" Lisa bertanya dengan khawatir. Ketika yang lain melihat Adeu langsung melepaskan cengkramannya setelah mendengar nama Tuan Raizen, mereka mengira kalau Adeu sangat takut pada Tuan Raizen, dan terus berteriak. "Pak Andrew sangat akrab dengan Tuan Raizen, jika kalian berani menyentuhnya,
Tuan Raizen pasti tidak akan mengampuni kalian. Aku beritahu, ya, hanya satu kalimat dari Pak Andrew, Raizen pun akan langsung mematuhinya. Kemarin, Pak Andrew hanya menelponnya, Raizen sudah langsung membantu menagihkan hutang, sekarang kalian berani menyentuh Pak Andrew, habislah kalian. Orang-orang dari Departemen Pemasaran yang merupakan bawahan Andrew, dan mereka merasa kalau lawan mereka sangat takut dengan Raizen, dan terus meneriakkan betapa hebatnya Andrew. Nathan yang duduk di sudut ruangan menyeringai setelah mendengarnya, mereka yang tidak tahu apa-apa ini benar-benar sedang mendorong Andrew lebih dekat ke kematian dengan tindakan mereka. Sial, bocah-bocah brengsek itu. Andrew yang mendengar bawahannya membual sembarangan menjadi sangat ketakutan, dia sangat ingin memaki mereka dengan kasar. Mendengar ucapan mereka, raut wajah Adeo menjadi semakin jelek, tatapan matanya mulai menunjukkan aura membunuh yang semakin kental. Meskipun Chris berpesan agar dia tidak membunuh orang, tapi sekelompok orang ini menggunakan nama Raizen untuk menggertaknya, bagaimana dia bisa menahan itu? Melihat raut wajah Adeo yang menjadi semakin jelek, bawahan Andrew merasa kalau dia ketakutan, mereka mulai merasa bangga. Sudah takut, sekarang enyahlah dari sini. Kalau sampai kami menelpon Tuan Raizen, kalian satupun kepada Adeo dengan bangga. Diam, diam kalian semua. Andrew berteriak, hanya dia sendiri yang mengetahui kebenaran kalau dia sama sekali tidak mengenal Raizen, bahkan dia belum pernah melihat wajah Raizen sama sekali. Melihat Andrew yang tiba-tiba berteriak padanya, Lisa kebingungan, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Andrew, tapi dia pun tidak berani mengatakan apapun lagi. Bab 77. Kamu mengenal Tuan Raizen? Adele sedikit tercengang, dan bertanya pada Andrew dengan wajah muramnya. Andrew yang saat ini sedang diperhatikan oleh mereka semua, sudah kehabisan cara, kalau dia mengaku tidak mengenal Tuan Raizen saat ini, pasti dia akan diolok-olok oleh mereka. Sambil menggertakkan giginya, Andrew hanya bisa mengangguk. Aku pernah bertemu dengan Tuan Raizen. Kata-kata Andrew ambigu, karena pernah bertemu belum tentu dia mengenal Raizen. Awalnya kalian hanya perlu berlutut dan minta maaf saja, tapi tidak disangka kalian malah menjual nama Tuan Raizen sembarangan, karena sudah seperti ini maka hari ini kalian tidak akan bisa pergi dari sini. Kata-kata Adeo yang menakutkan membuat sekelompok orang-orang yang tidak tahu apa-apa itu merinding. Hahaha, dasar bocah ingusan, apa kalian tahu siapa orang yang ada di hadapan kalian ini? Dia adalah pembunuh bayaran nomor satunya Chris, tangan kanan dari Tuan Raizen. Kalian malah membual di hadapannya dan mengaku mengenal Tuan Raizen, sepertinya kalian bosan hidup. Wira mulai tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang ini hanyalah orang biasa yang sangat biasa, mana mungkin mengenal Raizen. Wira tahu kalau mereka pasti sedang berakting tentu saja. Setelah mendengar kata-kata Wira, Andrew langsung berkeringat dingin, dia tidak menyangka bualannya akan membuat dirinya berada di posisi terpojok. Hanya saja, bawahan Andrew benar-benar tidak banyak berpikir. Mereka menganggap kalau Andrew benar-benar mengenal Raizen. Begitu juga dengan Lisa yang mempercayai kebohongan itu, Andrew pasti mengenal Raizen, bahkan jika Andrew tidak mengenalnya pun, temannya Andrew pasti kenal. Kalau tidak, bagaimana mungkin Raizen akan membantu keluarga mereka mendapatkan kembali piutang perusahaan mereka? Pak Wira, tadi kami juga sudah minum banyak dan mabuk, sekarang kami akan meminta maaf padamu. Semoga Pak Wira, Andrew menciut, dan mulai meminta maaf kepada Wira. Hanya saja belum sempat menyelesaikan ucapannya, Adeo langsung menyela. Berani menjual nama Tuan Raizen, minta maaf saja tidak akan cukup, bisa tetap hidup atau tidak, itu tergantung keberuntunganmu. Selesai berkata, Adeo melambaikan tangannya dan berkata, bawa mereka semua pergi, biarkan Kak Chris yang mengadili. Segera, belasan preman berwajah sangar itu langsung mengepung mereka, membuat Andrew, Lisa dan yang lainnya terkejut setengah mati. Matius yang ada di pojok ruangan juga ketakutan hingga sekujur tubuhnya gemetaran, celananya basah dan kedua tangannya mencengkram erat lengan baju Nathan. Dia hanyalah seorang mahasiswa baru, belum pernah melihat kejadian seperti ini, dan sekarang dia sudah sangat ketakutan. Melihat Matius ketakutan hingga seperti itu, Nathan menepuk-nepuk pundaknya dan berkata, tenanglah, tidak akan ada masalah. Segera, mereka dibawa pergi menuju ruangan Chris. Saat ini Chris sedang menyipitkan matanya dan menikmati pijatan sekretarisnya, dan saat melihat Adeo kembali dengan sekelompok bocah-bocah, dia mengernyitkan keningnya dan berkata, Adeo, untuk apa kamu membawa sekelompok bocah ini kemari? Kak Chris, mereka adalah orang yang memukuli bawahannya Pak Wira, Adeo berkata.
Aku sudah menyuruhimu mengurusnya, kenapa malah dibawa ke ruanganku? Wajah Chris terlihat tidak senang. Kak Chris, bocah ini berkata kalau dia mengenal Tuan Raizen, dan sangat akrab dengan Tuan Raizen, maka saya membawanya kemari untuk Kak Chris adili. Adele sibuk menjelaskan, mereka telah berani menjual nama Tuan Raizen. Apa? Chris yang mendengarnya langsung membenarkan posisi duduknya, dan menatap Andrew dengan dingin. Kamu mengenal Tuan Raizen? Aku. Andrew terbata-bata. Sebenarnya, temanku yang mengenalnya. Siapa nama temanmu? Aku sudah lama mengikuti langkah Tuan Raizen, orang-orang yang dikenalnya. Pasti aku tahu namanya, Chris meneruskan pertanyaannya. Saat ini, Andrew sudah tidak bisa menjawab, dia sebenarnya tidak memiliki teman yang kenal dengan Tuan Raizen, dengan statusnya itu mana mungkin dia bisa mempunyai koneksi dengan Tuan Raizen. Bam! Tiba-tiba Chris membanting mejanya dan bangkit berdiri. Besar sekali nyali kalian, berani menjual nama Tuan Raizen sembarangan. Seketika, raut wajah mereka semua langsung berubah. Aura dingin yang menyerang Andrew juga membuatnya terlepas dari pengaruh alkohol. Dia sama sekali tidak menyangka, dia hanya pamer dan menyombongkan dirinya dengan berpura-pura mengenal Raizen, dia tidak berniat menimbulkan masalah. Plak, melihat respon Andrew, Wira mendengus dan maju menghampiri Andrew lalu menamparnya. Brengsek, berani memukuli bawahanku, berani menjual nama Tuan Raizen, kalian memang benar-benar mencari mati. Tamparan Wira membuat Andrew terbangun dan kembali pada kenyataan, dengan tubuh gemetar dia sibuk memohon ampun. Pak Wira, saya salah, saya tidak akan berani berbohong lagi. Andrew yang memohon ampun juga langsung menyadarkan Lisa dan juga bawahannya, mereka akhirnya tahu kalau Andrew tidak mengenal Tuan Raizen, dia hanya membual. Saat itu, mereka semua mulai gemetaran, kalau Andrew tidak mengenal Raizen, maka mereka mana punya dekingan. Bersambung.